saya cari gereja, Pak, saya mau belajar. Karena saya memang udah beberapa kali ke gereja Katolik gitu. Semakin saya mantep, saya langsung, Pak, gimana saya mau eh, belajar gitu. Sebelumnya dari agama apa, Mbak? Gitu. Saya Muslim gitu. Ketika saya masuk, tiba-tiba ada pasang suami istri masuk kelas susulan, saya bingung. Mukanya familiar, siapa ya, siapa gitu kan. Selama perjalanan itu pun saya juga semakin yakin, ah, ini yang aku cari. Jadi memang banyak-banyak pelajaran yang menjadi tanda tanya dalam hati saya. Itu semakin dikuatkan ketika di dalam katekumen itu. Papa saya menghubungi saya, semangat Mbak, itu adalah perjalanan spiritual kamu. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliku keren, kembali lagi dalam program Cerita Katoliku. Pada episode ke-20 kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan membagikan perjalanan panggilannya menjadi seorang Katolik. Shalom dan salve, Ayah Isya. Oke. Iya, Ayah bagaimana kabarnya? Baik-baik, luar biasa. Udah sembuhan di doanya. Wah, puji Tuhan ya. Dan mungkin Ayah boleh perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan, nama saya itu kalau untuk nama aslinya Nafis Aisyah Maulani Fikri. Lalu untuk nama baptis saya itu adalah Helena, cuma panggilannya Ayah gitu. Dan untuk saat ini saya masih usianya di 28 tahun. Seperti itu. Iya. Dan Ayah paroki Santo Stefanus Cilandak, Santo Jakarta Stefanus Selatan ya. Cilandak, gitu. Iya, oke. Dan sahabat Katolik keren, pada kesempatan kali ini Ayah akan membagikan perjalanan panggilannya menjadi seorang Katolik, di mana Ayah sebelumnya adalah seorang Muslim yang kemudian terpanggil menjadi seorang Katolik. Ayah boleh diceritakan bagaimana perjalanan panggilannya menjadi seorang Katolik? Silakan Ayah. Jadi untuk pertamanya itu tuh memang saya tuh dilahirkan dari keluarga Muslim yang sangat Muslim taat. Nah pada saat itu saya itu di tahun 2011 kalau nggak salah, tahun 2011 saya masih SMA. Saya tiba-tiba itu mendapat sebuah mimpi, tapi mungkin saya karena nggak terlalu tahu ya apa sih maksudnya mimpi itu. Karena dalam mimpi itu saya bermimpi saya seorang anak yang sangat-sangat bandel gitu kan. Sampai ada satu momen saya itu menusuk matanya guru matematika saya. Bandel banget, terus akhirnya mama saya give up. Lalu mama saya ini mengajak saya ke sebuah gedung besar banget. Saya nggak tahu itu gedung apa karena kan memang saya sangat buta apa itu gereja, apa itu saya nggak pernah berteman sama orang non Kristen juga sebelumnya. Lalu saya bertemu dengan seorang wanita. Saya masih ingat wanita itu, dia sedang berada di altar menari-nari dengan anak-anak kecil. Tiba-tiba dia menyambut saya dan mama saya, ayo masuk gini. Yang saya heran itu kenapa mama saya itu mengajak saya ke tempat itu. Saya bingung, terus akhirnya saya diajak. Saya masih ingat banget untuk wanitanya tuh kayak wanita biasa seperti kita gitu kan. Jadi dia itu rambutnya dikuncir ikat kuda seperti itu. Terus dia mengajak saya ke altar dan kita tuh bernyanyi, menari, terus kita juga sharing di situ. Nah, setelah itu saya keluar dari yang saya akhirnya tahu itu ada sebuah gereja karena banyak bangku-bangkunya. Saya keluar dari tempat itu adalah menjadi pribadi yang sangat-sangat berbeda. Jauh-jauh berbeda banget. Akhirnya saya bingung. Ketika saya bangun, saya bingung. Ini mimpi apa ya? Gitu. Ini maksudnya apa ya? Kok kayaknya tempatnya tuh nggak asing gitu. Tempatnya tuh nggak asing kayak dibilang gereja, tapi aku nggak pernah masuk gereja. Akhirnya saya memberanikan diri cerita sama salah satu guru non itu di sekolah, Bu, saya mimpi begini gitu. Terus akhirnya bu guru ini bilang, kayaknya kamu dapat panggilan gitu. Tapi saya sempat takut,
panggilan apa Bu gitu kan. Kamu terpanggil, kamu mungkin menjadi salah satu orang yang terpilih dari Tuhan, seperti itu. Lalu saya dikasih buku kecil warnanya merah, itu kayaknya isinya itu buku-buku doa. Jadi dalamnya itu ada kayak doa Salam Maria, doa Bapa Kami, seperti itu. Saya pegang itu kecil gitu. Tapi karena saya dilahirkan dari keluarga yang sangat ketat, saya sangat mengumpetin untuk barang-barang seperti itu. Sampai pada akhirnya saya juga, ya pasti dalam jangka waktu 13 tahun ini saya mendapatkan perkusi yang sangat kuat. Nah, beberapa kali ketahuan. Terus ada satu momen yang bikin saya juga nggak serta-merta langsung masuk Katolik, karena anak SMA yang tidak mengenal apapun, jadi pasti akan mencoba masuk wihara. Saya juga udah pernah, gereja Katolik pernah, gereja Kristen pun pernah gitu kan. Tapi saya masih, karena saya istilahnya tidak ada yang membimbing, jadi saya selama 13 tahun itu tetap masuk-masuk seperti itu, mencari jati diri. Pada akhirnya saya mendapatkan perkusi. Saya masih ingat banget ada satu momen yang buat saya tersentuh banget. Itu ketika saya perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Saya mendownload Alkitab. Karena kan saya nggak bisa punya fisik. Saya coba beranikan diri untuk baca Alkitab. Nah, saya dikasih tahu sama teman saya untuk coba aja kamu baca dari Perjanjian Baru, Matius. Ada dua ayat yang bikin saya sampai sekarang berpegang teguh untuk mungkin memang ini jalanku. Saya memang harus melalui cobaan-cobaan yang sangat besar itu, yaitu yang saya bilang untuk ayatnya itu adalah Matius 5 ayat 39 sama Matius 10 ayat 22. Itu yang sampai sekarang menjadi pegangan saya. Kayak contohnya kan, kalau dulu saya diajarkan ketika saya marah sama orang, mata balas mata, gigi balas gigi, seperti itu. Tapi ketika saya membaca jika kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu, itu aku langsung, ini apa gitu, ini buku apa yang aku baca gitu kan, kenapa kok berbeda sekali. Jadi di kereta tuh akhirnya tiba-tiba saya nangis. Ternyata begini, oh isinya itu tidak seperti yang saya bayangkan. Seperti saya kayak ada yang membimbing gitu di selama perjalanan itu, seperti ada yang membimbing satu persatu. Saya baca gitu, semakin kuat gitu, sampai pada akhirnya saya juga diperkusi sesekali juga paksalah untuk kembali lagi karena mereka kan tahu. Terus pada akhirnya saya masih ingat banget di tahun 2016 saya itu mengikuti sebuah komunitas di kampus, komunitas oikumene, di mana saya di situ menjadi ibaratnya orang yang diperbantukan untuk membuat desain poster persekutuan. Saya ingat ketika saya mencoba desain, kertas itu saya buang di kampus. Tapi entah bagaimana, mungkin itu memang tujuannya Tuhan. Kertas itu kembali di dalam tas saya. Kertas yang mau saya buang itu kembali dalam tas saya, ketahuan sama saudara saya. Akhirnya saya masih ingat banget itu di malam Paskah. Jadi di malam Paskah itu, ini cuma sekedar sharing ya Mas ya. Jadi saya mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan yang ketika di malam Jumat Agung itu dia mengalami siksaan yang sangat besar. Menangis, saya 2 jam saya diancam segala macam, saya menangis. Tuhan, aku gak mau menyangka Engkau 3 kali seperti Petrus. Jadi saya tuh pada akhirnya tuh kayak, ya mungkin ini memang jalannya Tuhan gitu loh. Memang ini mungkin jalannya Tuhan untuk saya menghadapi seperti ini. Jadi saya tuh merasakan kayak sakitnya ketika malam Paskah itu seperti itu. Akhirnya entah bagaimana
ada satu hal di balik kesulitan itu pasti ada hikmah. Saya ini berasal dari keluarga broken home juga, di mana kedua orang tua saya itu sama sekali tidak pernah berkomunikasi sama saya. Tapi pada malam itu, malam Jumat Agung, ada satu hal mukjizat yang bikin saya, ya Tuhan terima kasih. Yaitu papa saya menghubungi saya, lalu dia bisa bilang, semangat Mbak, itu adalah perjalanan spiritual kamu bagus. Itu adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh ayah saya yang nggak pernah sama sekali menghubungi saya sampai saya besar. Papa saya menghubungi saya, lalu dia bisa bilang, semangat Mbak, itu adalah perjalanan spiritual kamu bagus. Itu adalah kata-kata pertama yang diucapkan oleh ayah saya yang nggak pernah sama sekali menghubungi saya sampai saya besar. Saya kaget. Bagaimana bisa anak ini udah mau 20 tahun tiba-tiba dihubungin seorang ayah yang nggak pernah terbayangkan. Mama saya juga menghubungi saya. Jadi kayak seakan-akan dua orang yang saya rindukan tiba-tiba menghubungi di saat waktu yang sama, di malam yang sama. Di situ saya semakin kuat. Dah, ini memang jalannya. Akhirnya seiring dengan waktu, perkusi itu tetap berjalan, tapi saya tetap teguh. Bagaimanapun emang ini adalah hal yang saya harus bayar gitu kan. Saya terus sampai di usia sekarang, di usia 27 tahun lah ya, kemarin ikut kategomen tahun yang lalu. Sesekali saya tetap berpegang teguh. Orang mungkin berpikirnya saya pindah agama karena pria, tapi saya selalu berusaha, saya memang sengaja ya untuk menguatkan iman dan mereka berpikir bahwa saya nggak main-main gitu. Sampai pada satu titik ketika saya debat lagi, saya ada tiba-tiba, udah besok kamu harus langsung masuk kategumen. Besoknya itu saya langsung cari gereja. Saya kan nggak tahu prosedurnya seperti apa. Saya cari gereja, Pak, saya mau belajar. Karena saya memang udah beberapa kali ke gereja Katolik itu, semakin saya mantep, saya langsung, Pak, gimana saya mau belajar gitu. Sebelumnya dari agama apa Mbak? Gitu. Saya Muslim gitu. Cuma karena memang gereja saya jauh, pas awalnya itu saya disarankan untuk yang di sekitaran tempat tinggal saya. Akhirnya saya bisa. Selama perjalanan itu pun saya juga semakin yakin, ini yang aku cari. Jadi memang banyak-banyak pelajaran yang menjadi tanda tanya dalam hati saya. Itu semakin dikuatkan ketika di dalam kategumen itu. Pelajaran kategumen itu jadi kayak, oh begini. Emang udah jalannya Tuhan gitu, sampai pada akhirnya tanggal 27 April kemarin saya berhasil untuk dibaptis gitu, dengan ya cobaan yang cukup. Sampai sekarang pun sebenarnya orang tua juga masih belum tahu gitu, tapi saya memberanikan diri untuk menerima interview inilah ya istilahnya, karena semoga suatu saat video ini lewat di kedua orang tua saya, mereka jadi memang berarti benar tujuannya anak saya, selama itu baik ya saya harus dukung. Seperti itu sih sejauh ini. Ya, luar biasa Ayah untuk sharingnya yang sungguh menguatkan. Berarti Ayah dibaptis itu April 2024 ini ya, berarti ya? Setelah kategumen 1 tahun ya berarti ya? Itu juga awalnya saya nyaris nggak bisa kategumen karena udah tutup kalau di gereja lain gitu. Cuman ternyata ya jalannya Tuhan lagi sih itu, kayak bisa gitu akhirnya, dengan susulan juga akhirnya gitu. Ayah boleh diceritakan nggak bagaimana perjuangan juga bersama teman-teman, pengalaman selama kategumen, mungkin ada berapa teman-teman seperjuangan waktu itu juga, dan juga pelajaran apa yang paling Ayah suka dari iman Katolik gitu. Oh, suka sejarah gereja mungkin, atau Santo Santa mungkin, atau tentang Allah Tritunggal mungkin, atau tentang Bunda Maria mungkin, dan lain sebagainya. Boleh Ayah bagikan?
pengalaman? Ya, jadi kalau untuk pengalaman di katekumen memang saya kan masuknya yang di bagian non-muslim ya, jadi banyak banget memang kesaksian-kesaksian dari mereka. Itu kalau nggak salah teman saya itu ada sekitar 7 orang. Nah, ada 7 orang, terus saya ini kan masuk di minggu keempat. Mungkin memang cobaannya tuh katekumen itu sebenarnya lebih ke dan duniawi sih ya, karena kan kita masuknya itu pas di jam makan siang. Jadi dari jam setengah 12 sampai jam 1 pasti anak-anak mungkin ada yang godaannya aduh lapar gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba udah di perjalanan jadi pagi jam 8. Godaannya beda lagi. Bangun pagi di minggu bangun pagi. Seperti itu. Jadi gimana kita untuk semakin mendisiplinkan diri gitu kan. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang godaannya banyak, mungkin hal sepele pagi jadi males gitu kan, jadinya fail juga. Ada yang juga ngerasa terlalu siang, kegiatanku juga banyak nih hari Minggu gitu kan, fail juga akhirnya. Makanya istilahnya wajar sih ada istilah kayak seleksi alam ketika katekumen. Sampai pada titik saya sedikit cerita dikit kali ya, mungkin ada salah satu orang yang bikin saya semakin semangat juga untuk katekumen. Itu adalah salah satunya dengan Pak Fredrik. Jadi pengacara Pak Fredrik ini awalnya saya nggak, ketika saya masuk tiba-tiba ada pasang suami istri masuk kelas susulan, saya bingung, mukanya familiar, siapa gitu kan. Terus pada akhirnya ternyata dia adalah seorang pengacara yang memang saya pikir dia agamanya memang udah Katolik kan, ternyata dia sebelumnya Muslim juga. Tapi ada satu hal yang bikin saya semakin kuat, itu adalah ketaatan dan ketekunan beliau. Dimana mereka ini kan seharusnya bisa dibaptisnya itu adalah di 2024 Natal. Karena kan memang di beliau ini adalah masuknya di pertengahan ajaran. Jadi memang banyak sekali ajaran yang pelajaran-pelajaran yang ketinggalan. Tapi semangatnya untuk mengikuti kelas katekumen ini membuat kita yang muda-muda ini, masa sih sama orang yang sudah tua seperti itu kita kalah gitu. Karena beliau ini demi untuk baptis bareng sama kita itu rela mengambil kelas susulan itu di hari Sabtu. Jadi Sabtu, Minggu, terus kalau ada susulan yang susulan, terus semua kegiatan diikutin. Pagi nggak pernah skip seperti itu. Kita jadi kayak yang masih muda, masa gara-gara kelas pagi kita sulit bangun pagi sih gitu. Masa sih cuman gara-gara ada kegiatan lain kita jadi alasan nggak masuk katekumen. Jadi karena semangatnya beliau untuk baptis di bulan barengan sama kita, itu membuat kita juga semakin terpacu sampai katekumen kita itu pada bilang semua, selama saya mengajar seumur hidup di gereja Santo Stefanus ini, cuman kelas kalian yang kompak. Seperti itu. Itu tuh membuat kita sendiri tuh semakin wow, gini rasanya. Sampai kita bikin juga acara untuk menghargai katekis kita itu seperti makan-makan bareng. Terus kita apresiat banget lah sama para katekumen ini, para katekis ini gitu. Jadi mereka bilang baru kali ini kelas ini bikin saya semakin semangat untuk mengajar. Itu adalah salah satu ucapan dari salah satu katekis ke kita gitu. Terus kalau untuk pelajaran apa sih yang bikin saya semakin tertarik sih, memang ada salah satu yang bikin saya tertarik itu memang sejarah gereja. Mungkin ini saya juga masih belum fasih banget, saya juga masih mempelajari. Jadi di sini itu adalah salah satunya saya sangat senang ketika gereja itu, kita tidak bisa menutupi bahwa pernah gereja itu mengalami masa kegelapan seperti itu. Tapi di saat satu sisi orang kalau sudah merasa dekat dengan Tuhan, orang akan semakin sombong rohani seperti itu. Tapi di sini yang bikin saya salut dengan Katolik itu adalah mereka tidak segan untuk meminta maaf atas kegelapan masa lalu mereka. Itu yang bikin saya
ini nggak bisa dilakukan oleh yang lain seperti itu. Kita sendiri pun ketika melakukan salah belum tentu berani minta maaf. Karena maaf itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh sebagian manusia. Ini yang bikin saya semakin wow, keren Katolik ini. Dan memang banyak yang bikin salut itu ajaran-ajaran Katolik ini adalah tidak semerta-merta kita diajarkan untuk pemahaman, oh Katolik begini, kita belajar hari ini santai ini. Tapi ada satu segmen di mana kita berperilaku di antara agama-agama lain, menghargai agama-agama lain, bagaimana kita berdoa, cara berdoa di lingkungan orang lain, bagaimana kita berdoa di tempat umum, seperti itu tuh. Jadi kita diajarkan untuk toleransinya yang sangat tinggi, itu yang bikin saya salut gitu, yang tidak dilakukan oleh tempat lain, seperti itu sih. Iya, luar biasa Ayah. Dan Ayah ini waktu dibaptis nih Ayah, waktu itu masih ingat nggak berapa orang waktu itu dibaptis? Kita baptis itu bareng sama yang non-Katolik 29. Banyak ya. Iya. Banyak 29, tapi Iya. memang yang paling banyak itu yang dari Kristen gitu. Dari Protestan ya, kebanyakan ya. Dari Protestan. Iya. Dan Ayah tak terasa sharing kita sudah mau akan selesai nih. Dan apa sih pesan Ayah untuk umat Katolik Indonesia yang lagi nonton nih sharing Ayah yang luar biasa, dan mungkin juga teman-teman muda Katolik yang mungkin saat ini juga sudah mulai ragu dengan imannya atau mungkin nggak bangga dengan imannya, padahal mereka sudah menjadi Katolik sejak lahir nih, karena biasanya mereka yang menjadi Katolik saat dewasa itu justru lebih Katolik nih daripada yang sudah lahir gitu, seperti Ayah dan juga teman-teman yang mungkin juga katekumen saat ini sedang berjuang. Silakan Ayah untuk pesan-pesan. Jadi sih kalau untuk saya, untuk teman-teman semua, saya sih hanya ingin bilang tetap semangat dan tetap teguh, karena bagaimanapun pasti kita juga mengalami berbagai cobaan. Kita kadang-kadang rasa kenapa sih hidup kita seperti ini? Kenapa sih kok kita belum dijawab? Tapi tetap harus percaya sama Tuhan. Pasti suatu saat Tuhan itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita ingini. Jadi di balik kesukaran itu kita harus tetap pegang teguh, tetap pegang iman kita bahwa Tuhan tuh bukan nggak mendengar, tapi Dia hanya ingin melihat ketulusan dan kegigihan kita sebenarnya. Pasti semua akan ada jalan keluarnya sih, seperti itu. Tetap kuat dalam iman aja. Iya, amin. Terima kasih banyak Ayah untuk sharingnya pada kesempatan kali ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ayah dalam segala aktivitas pekerjaan dan juga pelayanan. Dan sampai jumpa sahabat Katoliku keren dalam program Cerita Katoliku. Episode-episode yang akan mendatang yang akan menghadirkan para narasumber seperti Ayah yang begitu luar biasa dalam perjalanan panggilan mereka menjadi seorang Katolik. Salve! Ayah, terima kasih banyak. Iya. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika Ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka.
Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.